Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru. Kami mengucap syukur ketika kami mulai menapaki tahun yang baru, hari demi hari. Saat ini bersama-sama dalam sukacita, bahwa keyakinan tahun ini dibuka dan digelar oleh Tuhan bagi kami. Kami mau bersama-sama belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kuasai dirinya dan kendalikan kelemahannya. Dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan hamba-Mu bernaung. Dan biarlah apa yang diperkenan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik pada saat ini berkati ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap kami yang mendengarkannya. Ubah hati kami, bukalah pikiran dan pengertian kami ya Roh Kudus, supaya kami memahami dan kami juga belajar menjalankannya dalam hidup kami hari demi hari. Yang dipermuliakan dalam ibadah ini adalah nama Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya membacakannya dari Alkitab TB2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Menapaki tahun yang baru bersama dengan kasih setia Tuhan. Saya akan mulai dari yang pertama. Ketika kita memasuki tahun 2025, kira-kira bayangan-bayangan apa yang ada di sekitar kita? Pasti yang pertama pajak naik menjadi 12%. Lalu kemudian sebelum pajak dijalankan, harga-harga sudah duluan naik. Orang khawatir nanti kalau pajaknya gede, jadi harganya dinaikkan dulu. Lalu kemudian apa lagi? Ketika kita memasuki tahun ini barangkali ada banyak pertanyaan, pemerintahan yang baru, kebijakan yang baru, kebingungan, ada berbagai hal yang membuat kita juga merasa apa yang akan terjadi pada tahun ini. Barangkali juga tahun 2024 banyak persoalan keluarga yang belum selesai. Ada konflik yang terus menerus yang kita sudah merasa jenuh dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ada berbagai
kekerasan hati yang membuat kita juga memasuki tahun yang baru dengan banyak percakapan-percakapan atau perenungan yang membuat kita sedih. Atau kita kehilangan orang yang dikasihi. Jadi ada banyak hal yang membuat kita tiba pada apa yang disebut saat genting dalam hidup ini. Kalau dikatakan yang disebut pengharapan itu seperti apa sih gitu ya. Yang disebut dengan seluruh apa yang kita wishkan pada penutup tahun dan memasuki tahun ini, kemudian kita menjadi ragu-ragu di dalamnya. Kita akan mulai dengan mujizat pertama, justru Yesus menjamah apa yang disebut dengan keluarga. Dalam pesta perkawinan, saudara ibunya, dan di tengah-tengah situasi itu terjadilah peristiwa yang genting. Mereka kehabisan anggur. Mungkin dalam pesta Yahudi sama dengan kalau kita bikin menghelat pernikahan anak kita dan kita kehabisan makanan. Saya masih ingat waktu anak pertama saya menikah, lalu kemudian secara adat ada orang-orang yang mengurus makanan. Ibu ini melihat tamu datang terus, dia mulai gugup dan kemudian dia pingsan karena dia pikir kalau kehabisan makanan bagaimana ini. Sampai dia disuntik dulu ke rumah sakit Islam, lalu kembali lagi ke gedung Pertamina, gedung wanita Pertamina yang di Cempaka Putih. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu ternyata cateringnya bisa menambah. Jadi saudara-saudara, ada saat genting di mana kita tidak tahu, ya, overwhelmed, dikuasai oleh keadaan dan kita tidak tahu bagaimana keluar dari sana. Maria tahu. Katakan pada Yesus segala susah yang menimpamu. Katakan pada Yesus, dia akan sanggup menjadikan semuanya menjadi baru. Dan Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, apakah ingatan pertama ini menjadi satu bagian yang mengawali apa yang dikatakan saya berjalan bersama dengan Tuhan dan saya tahu bahwa saya selalu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan pada saat-saat di mana saya tidak bisa keluar dari situasi dan kondisi. Tidak berdaya, itu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Saat genting, saya tidak tahu lagi lolos dari situasi ini. Hari Minggu adik saya, anak ketiga dari keluarga kami meninggal dunia. Kejadiannya sangat mendadak. Kamis dia muntah darah, dia itu memang sering muntah darah karena lambungnya bocor. Sudah berbagai cara, sudah dipatri, sudah di klep, sudah macam-macam. Tapi selama 1 tahun ini dia baik, ya, dia baik. Dan dia makan ketan, rupanya salah satu pencetusnya. Lalu dia muntah darah lagi, rupanya sudah beberapa hari dia tahan mualnya karena dia takut kalau dia muntah pasti darah. Dan memang darah. Waktu Kamis dibawa ke dokter masih bisa bercakap-cakap, Jumat pagi juga masih, Jumat siang dia mulai tidur tidak bisa dibangunkan. Waktu Jumat malam saya dikasih tahu, saya terus lari ke rumah sakit. Dan matanya sudah melihat ke atas saya pikir dia akan segera pergi. Sabtu saudara-saudara saya mulai panik, saudara, terjebak dalam situasi dia tidak membaik, disuntik apapun dia tidak membaik, disuntik untuk menghentikan pendarahan juga tidak berhenti, darahnya terus keluar dari sondenya. Lalu kami masuk dan adik saya yang bungsu dia berkata, bangun Cici, kamu bisa, kamu selalu bisa. Saya diam aja. Lalu dia melihat saya, berdoa, kenapa kamu tidak berdoa? Berdoa, nanti dia bangun. Lalu saya katakan, kita tenang. Tidak, saya bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Kita belajar percaya pada kehendak Tuhan. Kalau kita berpikir doa itu mengharuskan Tuhan menghidupkan dia, tidak. Kita harus belajar percaya pada rancangan Tuhan yang baik. Lalu saya berdoa dan saya bilang sama adik saya yang koma, kalau kamu lihat terang, pegang saja, jalan. Dan saudara, itu Minggu sore saya pulang jam 7-an karena saya harus persiapan khotbah untuk hari Minggu. Itu hari Sabtu sore, maaf. Sabtu sore karena saya harus persiapan untuk Minggu. Sabtu menjelang jam 12 dia pergi. Jadi waktu saya akan tidur saya diberitahu, lalu kami ke rumah sakit dan rembukan. Waktu itu saya juga bertanya, apa yang kami inginkan Tuhan?
melewati apa yang menjadi kerinduan kami bersama. Tapi kemudian saya ingat apa yang Maria katakan. Yang dikatakan oleh Maria adalah apapun yang dia perintahkan kepadamu, katanya kepada para pelayan, patuhilah. Padahal Maria sudah mendengar Yesus berkata, apa maunya engkau dari aku ibu, waktuku belum sampai. Kalau orang bisa ragu-ragu, waktu Tuhan belum sampai. Kan kok begitu ya Tuhan gitu ya. Kita minta kok Tuhan bilang waktuku belum sampai. Tapi Tuhan mau mengatakan Allah itu bukan Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak tinggal diam. Ia bertindak dan apa yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tinggal diam adalah mujizat. Kalau kita pikirkan tentang hidup atau pergi, sepanjang adik saya hidup, dia selalu bicara tentang perjuangan hidup. Ia tidak pernah membicarakan kematian. Tapi hari Kamis pagi itu sebelum dia dibawa ke rumah sakit, dia menyelesaikan membaca Alkitab, namanya baca gali Alkitab. Dan dia kirim ke koordinatornya, dia bilang, saya sudah selesai ya. Gitu. Oh iya, sampai ketemu minggu depan Bu. Semoga kita masih ketemu. Jadi secara manusia dia sudah sadar, dia sudah tahu, ia sudah menyelesaikan semua yang ingin diselesaikannya. Maka saudara-saudara, apa yang dibutuhkan sebetulnya? Ketika kita akan bersama-sama berjalan sepanjang tahun ini dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami apa yang dikatakan menapaki setiap peristiwa dalam hidup kita dengan keyakinan bahwa dia tidak tinggal diam dalam hidup kita. Saya ingin melihat bagaimana bagian dari apa yang dikatakan pesta itu semua ikut bertanggung jawab. Mari lihat para pelayan. Maria bilang kalau dinasihati apa-apa, lakukan. Pelayan dinasihati oleh Tuhan Yesus untuk mengisi guci air yang banyak sekali saudara. Sampai bisa 120 liter, bayangkan ada 6 tempayan. Kalau saya dan saudara menjadi pelayan mungkin kita pikir ini apa-apaan sih, nyuruh begitu membuat kita lelah. Tapi waktu dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta, air itu berubah menjadi anggur. Saya dan saudara selalu mohon mujizat Tuhan, bukan? Sebab kita tahu begitu memasuki gerbang permulaan tahun, doa saya juga begitu. Bantu saya dengan setiap pengalaman yang menakjubkan Tuhan. Sebab kalau mengandalkan kekuatan sendiri kadang-kadang kita juga tidak bisa bertahan. Saya masih ingat waktu saya khotbah tutup tahun tentang Yakub di Sungai Yabok. Ketika Yakub di Sungai Yabok mengalami apa yang dikatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum aku diberkati, itu menjadi sesuatu yang selalu di setiap awal tahun saya itu kekuatan sekali bagi saya. Dan ini juga menjadi bagian ketika kita mengalami saat genting, kita pegang Tuhan atau kita pegang pikiran kita sendiri. Kita pegang Tuhan atau pegang perasaan kita sendiri. Waktu khotbah tutup tahun itu saya sedang sakit. Muntah-muntah dan dokter kemudian waktu saya ke dokter dia bilang untung ibu nggak apa-apa, ini dehidrasi yang kuat. Waktu saya berdiri memimpin kebaktian yang kedua saya sudah nggak bisa pegang mimbar, saya cuma doa gini, Tuhan tolonglah. Jemaat itu kalau pulang ditanya tadi dapat pesan apa dari khotbah tutup tahun, mungkin mereka bilang Ibu Hildanya mati di mimbar gitu kan saudara. Jadi saya terus berdoa, Tuhan tolonglah, apa nanti sesudah selesai ibadah ini saya sudah serahkan diri pada Tuhan. Tapi waktu saya mulai khotbah ada kekuatan yang saya nggak tahu, itu kekuatan Roh Kudus yang menolong saya menyelesaikan semua. Teman-teman bilang itu adrenalin. Adrenalin atau apapun juga bagi saya itu mujizat dari Tuhan. Saya bisa salaman sampai orang yang terakhir, bayangkan 1.000 orang saudara. Dan ketika salaman sampai kepada orang yang terakhir, waktu pulangnya cucu saya bilang lapar oma kita beli di McD dulu, masih bisa sampai pulang ke rumah makan, dan saya waktu tidur baru saya rasa lemas sekali. Tapi saudara-saudara ini bagian yang kalau orang dunia bilang adrenalin, saya tahu bahwa itu pertolongan Tuhan. Dia tidak tinggal diam dalam hidup kita. Kalau adik saya meninggal itu juga campur tangan Tuhan. Ia sudah begitu menderita, saya sering
mendampingi orang yang hampir meninggal. Tapi dengan terakhir mau dipasang untuk dicuci darah. Puji Tuhan, sebelum itu dilakukan, waktu alatnya sudah mulai terpasang, dia pergi. Saya pikir dokternya sangat coba-coba menurut saya, tapi Tuhan menolong. Waktuku belum tiba. Saya dan saudara sabar dengan waktu Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, biarkan kita mengalami waktu Tuhan. Kita mengalami apa yang Dia katakan, ini bagian dari kasih sayangku anakku kepadamu. Margaret Fishback dalam puisi doanya yang banyak sekali dikenal dan dipakai. Ketika aku berjalan menapak dalam mimpinya, dia menulis berjalan menapaki pasir, ada 2 pasang jejak, tapi ada momen-momen waktu dia kilas balik hanya ada sepasang dan dia bertanya, kenapa Tuhan? Pada saat-saat yang paling berat engkau meninggalkan saya. Dan Tuhan berkata, anakku yang paling kuhargai dan kucintai. Ketika engkau sudah mulai gelagapan dengan hidupmu, aku menggendong kamu. Jadi tahun berganti tidak masalah. Berapa banyak pengharapan kita nanti yang terkabul, bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana mengalami perjalanan bersama Tuhan dan mengalami mujizatnya. Masalahnya beriman itu, trust in God itu mempercayakan diri pada Tuhan. Tidak hanya cukup Maria, pelayan juga mesti percaya, mesti taat. Dan di tengah-tengah itu pemimpin pesta juga harus mendapatkan warta tentang mujizat yang Tuhan lakukan. Sampai dia bilang sama mempelai pria, kenapa sedia anggur kok kualitasnya tetap sama? Orang lain menyediakan yang kualitas baik, nanti kalau udah menjelang lama-lama yang orang sudah barangkali juga setengah mabuk, udah gak tahu rasa lagi, lalu disediakan yang kurang baik juga gak apa-apa. Saya jadi sangat tertarik dengan kalimat ini. Tuhan menolong kita untuk mempunyai kualitas yang tetap sama. Kita tidak berkurang dalam kualitas. Kita tidak berkurang juga di dalam apa yang dikatakan mengalami sesuatu yang luar biasa dengan rasa yang sama. Dalam rumah tangga kadang-kadang kita boleh jenuh, kehilangan rasa. Ketika ada konflik dengan anak-anak, ketika ada persoalan dengan orang-orang yang satu komunitas dengan kita, kadang-kadang kita merasa jenuh, tawar hati. Pernah nggak dengar, saya nggak mau ke gereja lagi lah, gitu ya. Di gereja juga saya merasa kecewa terus. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak pernah kecewa terus. Kita punya kualitas yang sama. Antusiasme dalam belajar berjalan bersama dengan Tuhan atau Tuhan membersamai kita adalah antusiasme yang tidak boleh pudar. Kenapa pudar, saudara? Karena konflik dalam keluarga barangkali membuat kita kehilangan semangat untuk berdoa, semangat untuk mengenal Tuhan. Saya masih ingat waktu adik saya meninggal malamnya, ketika kita sudah selesai dengan semuanya dan saya merasa tidak tahu perasaan saya. Tiba-tiba kalau kita kehilangan yang kita kasihi itu, semua ingatan yang baik muncul. Dan saya sampai gini, Tuhan, gimana ya perasaan saya? Bukan saya mau bodoh bahwa kehilangan saudara itu dianggap kurang nilainya dengan kehilangan anggota keluarga yang sangat terikat dengan kita, tetapi saya sedang tidak tahu bagaimana mulai. Dan waktu saya berlutut, saya mulai masuk di dalam apa yang menjadi bagian dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan saya boleh mengucapkan itu, lalu sesudah selesai saya baru syafaat saya ungkapkan. Sebab tiba-tiba dalam doa itu saya diperhadapkan pada apa yang dikatakan. Saya harus berdoa untuk sebuah yang selama ini saya doakan. Kalau saya melupakan itu karena saya sedang sedih, berarti saya lalai mengerjakan tugas saya. Kualitas yang sama dalam berjalan ketika Tuhan membersamai kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti planningnya Tuhan. Yang baik dari Tuhan kadang-kadang tertutup oleh keinginan kita, kemauan kita.
apa yang dikatakan ini Tuhan tinggal ACC saja untuk hidup saya. Sepanjang tahun nanti 2025 belajar berjumpa dengan apa yang dikatakan Tuhan berkata waktuku pasti baik. Dan kalau waktuku untuk perlihatan kepadamu aku menyertai engkau, kamu akan merasa takjub. Wah saudara, rasa yang tidak boleh berubah. Saya sering berpikir, orang itu kalau ke gereja punya rasa yang antusias gak? Paulus bilang aku belajar mengenal dia dalam penderitaan salib supaya aku mengalami kebangkitan bersama dengan dia. Kadang-kadang kita hadir karena hari Minggu, kadang-kadang kita hadir karena kita merasa takut kalau tidak hadir nanti Tuhan marah. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh seorang penulis, mestinya kalau kita hadir karena hati kita dirubah oleh Tuhan. Karena hati kita mengalami apa yang dikatakan antusiasme, air itu jadi anggur. Antusiasme, kita tidak tawar-tawar saja bertemu Tuhan. Kita tidak menjadi air dalam tempayan untuk membasuh kaki, tetapi sesuatu rasa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Rasa itu harus dirasakan oleh orang lain. Rasa itu harus diwartakan kepada orang lain. Sampai kita menjadi bagian yang mengherankan, bagaimana mungkin engkau bisa mengalami itu. Karena Tuhan kita luar biasa. Menutupnya, seperti apa Tuhan itu luar biasa. Ketika yang pertama kata Reinhold Niebuhr, kita berani menerima apa yang tidak bisa diubah. Yang kedua, kita diberi kekuatan untuk mengubah apa yang masih bisa diubah. Yang ketiga, kita punya hikmat untuk membedakan yang tidak bisa diubah dengan yang bisa diubah. Kita suka keliru saudara. Yang tidak bisa diubah kita maksa untuk diubah. Tapi yang bisa diubah keegoisan, perasaan mau pikiran menang sendiri, apalagi hal-hal yang sebetulnya masih bisa diubah, ke perasaan pesimis yang terus menerus, ini penyakit loh. Saya tidak pernah dicintai orang lain, saya tidak pernah diperhatikan, Tuhan juga tidak adil dalam hidup saya. Perasaan-perasaan seperti ini sebetulnya menjauhkan kita dari rasa kualitas yang tidak berubah itu. Dan ketika saya dan saudara ingin memiliki kualitas yang tidak berubah, yuk rajin mengenal Tuhan. Sepanjang perjalanan bersama Tuhan aja, ketika yakin Tuhan itu beserta dengan kita, kita sering kali juga limbung juga saudara pada saat genting. Tapi dia menjelaskan dirinya, itu yang menakjubkan. Tuhan menjelaskan waktu yang tepat, menjelaskan kehadirannya, menjelaskan kekuatan yang baru yang dia berikan. Waktu minggunya saya khotbah, jemaat bilang gini, ibu kok kuat sekali, adiknya meninggal malam ini kok ibu masih bisa khotbah pagi. Saya bilang, loh saya dipercaya Tuhan kok. Kalau air mata saya penuh di hati saya tidak boleh berhenti untuk memberitakan kabar baik. Saya tidak boleh seakan-akan berkata, masalahku Tuhan lebih besar daripada apa yang kau percayakan dalam hidupku. Isi tempayan itu dengan air. Ketika pelayan itu percaya dan berpartisipasi, di sana air jadi anggur. Yang beriman itu tidak boleh hanya satu orang. Dalam rumah tangga semua mesti belajar percaya dan menambahkan itu menjadi kerja bersama. Yang kedua, dalam jemaat juga. Tidak hanya aktivis-aktivis gereja, tapi seluruh jemaat punya antusiasme. Cucu saya bilang begini, Oma, kalau khotbah tuh cepet-cepet aja Oma. Gak usah isinya terlalu dipikirkan. Asal lucu, pendek, pasti semua orang suka. Katanya. Lalu saya bilang, jadi gimana ya khotbah seperti itu? Ya bikin aja yang lucu-lucu. Itu hidup itu udah susah Oma. Ya, masuk gereja, dapat berita yang bikin rasa berdosa dan lebih susah lagi keluarnya, nggak bisa ngangkat kepala dia gitu kan. Bukan, yang diberitakan adalah Injil, evangelism, yang diberitakan adalah kabar baik dari Tuhan. Masa kita tidak mengangkat hati kita kepada Tuhan? Masa kita hanya suka yang lucu-lucu, saya bilang. Tapi karena dia generasi yang di bawah sekali. Dia sangat praktis dan ini
Dan dia katakan, makanya sekarang ada ibadah 1 jam, Oma, 1 jam saja. Dan pada hari Minggu kemarin saya 50 menit. Jadi saya bilang cucu saya, khotbah terpendek adalah Oma, 50 menit. Dan saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong kita semua. Jangan takut. Di tahun 2025 Tuhan ada. Dia siap melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Walaupun mujizat itu bukan keinginan kita. Bagian yang dia anugerahkan apapun juga, itu adalah rasa anggur yang berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.